Siapa yang mau bicara? Pak Junedi, silakan. Boleh saya bicara? Ya, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam semuanya. Saya sudah hampir 1 jam lebih mengikuti acara ini. Saya seorang Muslim, tapi saya udah lama tertarik masalah Kristen dan saya beberapa sering membaca Alkitab, bahkan di Android saya pun ada Alkitab. Jadi Ya, memang, jadi saya sebenarnya ingin ini ya, perlu juga yang hadir ini dengan hati yang tenang, cinta kasih yang diajarkan Yesus, jangan emosi, tapi coba kita bicara kebenaran. Makanya saya di chat itu sebenarnya ada pertanyaan saya, tadi disinggung masalah mujizat. Ada yang bisa nggak menjelaskan mujizat perkataan Yesus? Apa yang terjadi pada Yunus akan terjadi pada diriku. Nabi Yunus masuk ke dalam ikan raya selama 3 hari 3 malam. Aku anak manusia masuk ke dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu aja pertanyaan saya. Mungkin nanti bisa kita maksudnya diskusikan. ulang-ulang Pak, pertanyaan bagaimana Pak? Ya. Iya, Pertanyaannya ulang bagaimana, lagi Pak. Pak? Oh iya. Ulang Perjelas lagi, lagi Pak. Pak. Pertanyaan, Pertanyaan. Perjelas lagi. Oke. Baik ya, saya ulang lagi pertanyaan saya karena saya tertarik juga mempelajari Kristen, Alkitab, dan kalau tidak salah ada di dalam Alkitab perkataan Yesus langsung masalah mujizat. Yesus berkata, apa yang terjadi pada Yunus akan terjadi pada diriku. Nabi Yunus masuk ke dalam ikan raya selama 3 hari 3 malam. Aku anak manusia masuk ke dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu pertanyaan pertama yang tolong dijelaskan apa makna dari mujizat itu. Siapa yang bisa menjawab? Boleh saya Pak? Pak Bob, Silakan. saya? Silakan. Saya harus meluruskan apa pemahaman Pak Junedi ya. Itu bukan mujizat Pak, tapi nubuatan. Nubuatan akan kematiannya. Ya Pak ya, itu bukan mujizat Pak. Karena pada dalam cerita itu dikisahkan bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, meminta tanda. Jadi Tuhan mengatakan apa yang Bapak katakan itu sebagai nubuatan, dan pada saat itu juga nubuatannya juga ada juga yang mengatakan dikatakan untukkan bait Allah, udah bait Allah ini, maka aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Pengertiannya ketika Yesus disalibkan dan ketika Yesus disalibkan, dia mati, dibawa ke dalam kubur, ditutup. Nah, itu pengertiannya ketika Yunus dicampakkan ke dalam lautan oleh orang-orang awak kapal ketika dia mau melarikan diri dari perintah Tuhan. Kan ikan paus kan menelan Yunus. Nah, pengertiannya ketika itu, saat itu Yesus masuk ke dalam alam maut selama 3 hari. Lalu Yesus bangkit. Kira-kira seperti itu Pak, pengertian dari saya. Dan saya hanya meluruskan pemahaman Bapak. Bukan mujizat, tapi nubuatan Pak. Nubuatan dan mujizat itu berbeda Pak. Ya Pak ya. Kalau mujizat yang Tuhan lakukan itu salah satu contohnya orang kusta menjadi tahir, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Itu Pak, mujizat. Oke, mungkin Pak Bom tambahannya lagi, atau mungkin Pak Junedi sudah mulai memahami atau gimana? Sabar. Bisa tambah sedikit Pak Bom? Tanya lagi. Sebentar. Itu pertanyaan Pak Junedi, sebentar ya. Itu pertanyaan itu yang sangat bagus Pak bagi saya ya. Karena Bapak ingin belajar, makanya saya mau kasih menambah ilmu buat Bapak. Puji Tuhan ya. Tapi sebelum saya menjawab, silakan teman-teman yang lain jawab. Silakan. Saya sedikit Pak Bom ya. Saya sedikit Pak Bom ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Junaidi. Luar biasa. Selamat ya Pak malam. Junaidi. Ya, Pak Junaidi mau membaca Alkitab ya. Walaupun ya ada beberapa orang dari saudari kita Muslim ya, ada yang mempertidakbolehkan ya. Ya, itu kembali ke masing-masing. Oke, tadi yang dipertanyakan itu betul kata Pak Nabi YouTube tadi, itu bukan mukjizat ya. Ya, mukjizat bagi Yunus ya. Yunus. Tapi itu kejadian itu
merupakan nubuatan. Jadi begini Pak, dalam Alkitab itu ya banyak nubuatan. Nubuatan itu pun banyak. Bisa dari perkataan, bisa dari kejadian atau peristiwa. Ya. Nah, kalau dari perkataan misalnya ya bahwa anak manusia ya akan lahir dari seorang perawan misalnya. Nah, itu dari perkataan Pak ya. Nah, kalau dari kejadian misalnya air bah gitu ya. Air bah misalnya. Nanti Tuhan Yesus ada berkata ya. Demikian juga nanti ya. Pada hari-hari zaman akhir akan terjadi apa-apa. Nah, kira-kira nubuatannya itu seperti itu, misalnya terjadi seks bebas, ya, kekerasan, perang-perang sana sini, ya. Itu peristiwa, ya, tetapi nubuatan untuk masa yang akan datang, ya. Peristiwa yang dulu terjadi, namun merupakan nubuatan untuk masa yang akan datang juga, yang lebih dahsyat. Nah, demikian juga Yunus, ya. Itu adalah suatu kejadian, suatu peristiwa yang nyata, ya, sekaligus merupakan nubuatan. Makanya Tuhan Yesus mengutip ayat itu, ya, bahwa demikian juga anak manusia akan 3 hari di perut bumi, ya. Nah, jadi itu suatu nubuatan. Banyak sekali Pak ya. Kalau Bapak nanti Bapak kebetulan rajin membaca, banyak Pak ya. Termasuk juga kejadian-kejadian misalnya Sodom dan Gomora, ya. Kemudian Habel dan Kain, ya. Kemudian Ismail dan Ishak. Kemudian bagaimana Musa ya keluar dari perbudakan tanah Mesir, ya. Kemudian Joshua melanjutkannya bagaimana. Nah, itu semuanya suatu peristiwa-peristiwa sekaligus banyak mukjizat-mukjizat, banyak nubuatan yang terkandung di situ. Nah, itu jadi ada benang merahnya, Pak. Benang merahnya ke situ. Pak ya. Saya kira begitu Pak Bom. Terima kasih Pak Bom. Silakan dilanjut yang lain melengkapi. Silakan yang lain mau tambahkan, silakan. Saya nambahin Ya, sedikit silakan, dulu Pak Bom. Siapa yang mau menambahkan? Saya boleh nambahin tambahkan sedikit. Sebentar Pak Junedi, Siapa jangan lari pertanyaan dulu, jangan. Kita jelaskan ini dulu. Jangan bertanya. Sebentar. Jadi gini, Jangan bertanya dulu, ini belum beres. ya tentang Pak Lina. nubuatan dari Yunus itu tadi sudah dijelaskan ya sama teman-teman yang lain bahwa nubuatan itu adalah ketika Yunus masuk ke perut ikan. Logikanya kalau seseorang masuk ke perut ikan paus pasti mati. Tetapi Yunus keluar dari perut ikan selama 3 hari. Itu menubuatkan bahwa Yesus akan masuk ke perut bumi, turun ke perut bumi, yaitu turun ke dalam kerajaan maut. Kemudian pada hari yang ketiga bangkit, keluar dari perut bumi, keluar dari kerajaan maut yang ada di perut bumi. Itulah nubuatannya, sama dengan Yunus masuk ke dalam perut ikan, kemudian keluar lagi dalam perut ikan dalam keadaan hidup. Nah, Yesus juga keluar dari perut bumi, dari kerajaan maut, dalam keadaan hidup, yang kemudian 40 hari kemudian naik ke surga. Jadi itu nubuatan Pak, bukan mujizat. Ya, kalau mujizat itu adalah suatu perbuatan yang saat itu juga terlaksana, terjadi. Itu mujizat Pak. Mungkin itu ya, jadi berbeda nubuatan dengan mujizat. Jadi mungkin salah tadi pertanyaannya. Nah, kemudian juga nubuatan-nubuatan itu sudah dikatakan oleh Yesus sendiri. Bahwa Yesus 3 kali. Jadi semua dengan simbol 3 Pak. 3 kali dia menyatakan akan kematiannya dan akan kebangkitannya. 3 kali dia nyatakan kepada murid-muridnya. Ya, kemudian Yesus juga mengatakan bahwa rombaklah bait Allah atau bait suci ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Maksudnya rombak bait Allah itu adalah kematiannya Yesus sebagai tubuh sang firman. Kemudian dia akan membangun lagi bait Allah itu seperti semula dalam waktu 3 hari, yaitu menandakan bahwa dia bangkit kembali dari
kematian, yaitu dari melawan kerajaan maut. Itu Pak Junedi. Silakan Pak Bambom. Saya tambahkan sedikit, Oke. Pak. Oke, Saya dulu, Pak. silakan. Timothy sebentar. Mantap. Ya, silakan. Saya mau menyoroti, jadi saudara-saudara kita Muslim ini agak sulit membedakan antara ramalan dan nubuatan. Jadi nubuatan itu bukan ramalan, Pak. Kalau yang namanya ramalan itu bisa terjadi, bisa tidak. Yang namanya nubuatan itu pasti digenapi. Karena Ya. itu berasal dari Tuhan. Yang namanya ramalan itu berasal dari bumi ini, Pak. Ramalan cuaca, katanya kita hari ini akan hujan, ternyata tidak hujan. Berbeda, Pak, antara ramalan dengan nubuatan. Jadi konsep dua konotasi ini harus dibedakan dulu. Nubuatan tentang Tuhan Yesus itu terjadi dalam kitab-kitab para nabi di Perjanjian Lama. Digenapinya kapan? Pada saat Tuhan Yesus, Sang Firman itu menjadi anak manusia. Begitu, Pak. Silakan, Pak Timothy. Saya hanya menyoroti itu saja. Pak Junedi, ya, terima kasih Anda sudah datang. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dari peristiwa dia membangkitkan Lazarus. Lazarus bangkitlah. Dia nggak pernah berdoa kepada Bapa. Enggak. Dia membuktikan dia Tuhan. Atas peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup selama-lamanya. Itu membuktikan Yesus adalah Allah dan Tuhan. Air teduh, tenanglah. Dia perintah itu, air teduh itu. Angin ribut itu, teduhlah. Segala sesuatu yang ada, dia bisa perintah membuktikan Yesus adalah Tuhan, bukan Nabi. Orang lumpuh sembuh kau. Dia tinggal perintah. Makanya Yesus selalu berkata, aku berfirman. Dia nggak pernah berkata, firman Allah datang kepadaku. Nggak pernah. Ya, Yesus adalah Tuhan. Aku berkata, aku berfirman. Makanya selalu Yesus berkata, aku. Itu merujuk kepada pribadi kealahan. Ya, jadi Junedi harus paham. Banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ya, itulah membuktikan Yesus adalah Tuhan. Saya tambahkan dikit lagi, Pak Momo. Seringkali saudara-saudara kita di seberang ini buktikan Yesus adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan dan Allah, sembahlah aku. Ya, kalau Yohanes 13:13, ya benar, aku guru dan Tuhan. Nah, saudara-saudara kita itu kan Tuhan. Mereka itu nggak tahu membedakan mana itu kurios. Nggak tahu itu. Coba tanya apa kurios. Nggak ngerti mereka. Tuhan itu sama dengan Tuhan. Ya, penguasa. Yang berkuasa itu Tuhan. Ya, induk semang. Bos, itu kan penguasa. Itu artinya Tuhan dan Tuhan. Penguasa. Pemegang, ya, kendali. Pegang mutlak kekuasaan. Fokus masalah nubuatan tadi, Pak. Ya, oke, nubuatan. Jadi, nubuatan udah diterangin teman-teman tadi. Ya, saya kan nggak berkata kepada Anda. Supaya teman-teman di website juga banyak tuh. Ya, apa bukti Yesus adalah Tuhan? Gampang. Siapa yang bisa berkuasa mengampuni dosa manusia kalau bukan Tuhan? Bukankah Anda setiap dalam sholat Anda, dalam doa-doa, aku mohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa. Pengampunan dosa dari manusia hanya kepada Tuhan, bukan kepada Nabi. Yesus berkata, aku berkuasa mengampuni dosa. Pak Bom, lebih dahsyat lagi. Bukakan Wahyu 1 pasal. Pak Bom, bisa bukakan Pak Bom? Ya. Wahyu 1 ayat ke-8. Ya, jadi Yesus datang ke bumi ini bukan membuktikan dia Tuhan dan Allah. Sembahlah aku, dia jalan-jalan di jalan raya, enggak. Karena visi Yesus yang adalah firman Allah datang ke dunia ini, dia harus mati di kayu salib menanggung dosa umat manusia. Saya bacakan pasal yang terakhir aja nih. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Koma. Yang maha kuasa. Dengar itu Junedi. Dan teman-teman di room dan di lab chat. Siapa yang bisa berkata, aku yang maha kuasa, kalau bukan Tuhan pencipta alam semesta? Aku yang maha kuasa. Sila ketuhanan Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa.
Ya, siapa bisa berkata aku yang maha kuasa kalau bukan Allah? Kalau bukan Tuhan pencipta alam semesta. Nggak ada. Abraham pernah berkata aku yang maha kuasa? Nggak pernah. Adam nggak pernah. Ishak nggak pernah. Musa nggak pernah. Yeskiel nggak pernah. Nabi-nabi yang Anda yakini itu nggak pernah. Malaikat pun nggak pernah. Malaikat siapapun nggak pernah. Malaikat Gabriel nggak pernah. Hanya Tuhan dan Allah yang benar bisa berkata, aku yang maha kuasa. Itu merujuk kepada pribadi Allah pencipta alam semesta. Ya, ini kemarin saya tunjukkan ayat ini kepada Maharaja. Dia tersentak. Dan dia nggak pernah dengar ayat ini. Kok ada orang bisa mengaku aku yang maha kuasa? Ya, jadi Saudara Junaidi, pertanyaan Anda itu pertanyaan yang gampang untuk dijawab. Ya, jadi Anda jangan meragukan lagi. Kalau Anda meyakini ya bahwa Tuhan yang maha kuasa, Yesus mendeklar aku yang maha kuasa. Dia Tuhan dan Allah pencipta alam semesta. Ya, supaya Anda bisa paham itu. Terima kasih Pak Bom. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang giliran saya ya. Sambil menunggu Pak Mats. Jadi Pak Junaidi mau lihat dalil atau apa mengerti apa itu nubuatan atau saya ambil dari yang tadi pertanyaannya Bapak masalah Yunus, Pak? Bapak kutip dari ini Pak ya, sebentar ya. Harus saya jelaskan ya. Matius ya Pak ya, masalah Yunus Pak ya. Yang Yesus berkatakan Pak, betul nggak? Nah, Pak Junaidi. Ya, saya ngomong suruh diam tadi. Saya mau ngomong suruh diam. Enggak, saya tanya sama Bapak sekarang. Santai aja Pak. Bapak bertanya yang tadi di Matius 12 ayat 40 Pak ya? Ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Ini Pak ya? Ya tahu Pak? Oke. Ya, coba Bapak, saya baca dulu Pak ya? Supaya kita enak diskusinya Pak ya? Boleh Pak ya? Ini Pak Bom dulu. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Maksudnya itu Pak ya? Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Begitu Pak ya? Ya Pak ya? Betul Pak. Oke. Pertanyaannya apa Pak? Silakan diulang Pak Bom. Boleh saya jelasin sebentar Pak ya? Bapak jangan jelasin. Bapak tanya saja. Salah pertanyaan. Iya. Bapak jangan jelasin. Gini loh. Bapak kan bertanya. Ya silakan. Iya. Baik, saya ngomong sebentar Pak Bom ya. Boleh. Saya sebagai Muslim. Saya hormati ya. Pak. Saya suka. Ya. Karena saya mempelajari Alkitab, tolong dihormati. Jadi gini, saya mungkin lebih cinta kalian terhadap Yesus. Kenapa? Dengan yang saya nubuatan ini, itu kecintaan saya pada Yesus itu menunjukkan bahwa nubuatan itu sempurna. Jadi apa yang terjadi pada Yunus, terjadi pada Yesus itu sempurna. Itu saya yakinin. Walaupun saya Muslim, saya yakin Yesus disalib. Yesus disiksa. Yesus diturunkan dari tiang salib. 3 hari 3 malam di perut bumi. 40 hari naik ke hari kenaikan dia. Itu saya yakin 100%. Makanya tolong saya dihormati. Saya hanya ingin meluruskan aja. Ini pendapat saya ya, mohon maaf. Pendapat saya, itu terserah bapak-bapak yang lain. Bahwa nubuatan itu menunjukkan bagaimana doa Yesus di Taman Getsemani itu sempurna, dikabulkan oleh Bapa Allah. Di mana di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan, beliau menangis bagaikan air mata darah, supaya dia tidak mati di tiang salib. Karena apa? Tidak, tunggu dulu, jangan dipotong. Salah, jangan berani Pak. Salah, dengar saya, salah itu, salah. Salah Pak, salah. Bapak mau diskusi nggak? Ini saya udah tahu Bapak ini salah. Ya salah Pak, ya saya tahu ini siapa. Sabar, saya tahu ini siapa. Bapak salah Pak, berdiskusi bukan begitu. Salah, saya potong. Ketahuan Pak ya. Ketahuan. Sudah. Giliran saya. Saya tahu Bapak ya, minta maaf ya. Sekarang saya jelaskan buat Bapak, biar Bapak sekolah lebih tinggi daripada Pak Bobom ya. Saya pun mau begini, silakan. Sebentar Pak, teman-teman ya. Jangan ada potong, saya tantang dia ini. Ini saya pun mau. Bapak, saya tahu Bapak bukan orang biasa. Bapak seorang ustadz yang tukang menghina kami sekarang. Sekarang saya sudah tahu kedok Bapak ya. Saya sudah tahu Bapak. Oke? Sekarang saya bahas. Saya senang dengan Anda ini. Saya mau kuliti Anda ini, tukang kuliti Alkitab ya. Minta maaf teman-teman, saya sudah tahu dia siapa. Nah, kau lihat ini ya.
Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Anda dengan lancang bahwa Yesus berdoa menangis untuk tidak disalibkan. Anda sudah terpelintir mulut Anda. Anda bicara kebenaran, kami punya Roh Kudus. Kami tahu Anda mempelintir itu ayat ya. Tidak ada Tuhan takut ya. Bahaya Anda. Saya kasih tunjuk ayat buat Anda. Jangan kau bermain apa bom di sini. Saya tahu Anda. Stop ya. Jangan main tipu-tipu di sini ya. Anda perhatikan ini. Ayat ini Yesus katakan karena supaya nubuatan nabi-nabi. Ingat kata nubuatan ya. Anda harus memahami nubuatan. Saya ambil dari kitab Ulangan dulu. Anda jangan main dengan saya ya. Ulangan 18 ayat 22. Kau lihat ini ya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan. Seorang nabi berkata demi nama Tuhan. Hah? Kau perhatikan. Dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Sejak kapan ada nabi di luar Israel berkata nubuatan tidak terjadi? Kalau semua dalam Israel semua terjadi. Kalau nabi di luar Israel nubuatan tidak pernah terjadi. Kau dengar? Ya, saya tahu Anda siapa. Maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Makanya saya tidak gentar dengan Anda semua di sini kurang ajar. Ya, saya tidak gentar. Anda mau lihat pembuatannya? Nih, giliran saya bicara ya. Kalau Anda potong saya kasih turun. Anda bertanya saya jawab. Saya di malam ini perikopnya judul ya. Saya jawab Anda. Saya buka di Yeskiel. Sebentar. Saya buka di Yeskiel. Anda baca Alkitab, jangan baca separuh-separuh. Apa itu nubuatan? Yeskiel 27. Oke. Hai anak manusia, lihatlah. Kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh. Ingat? Harinya masih jauh. Nubuatan itu penglihatan yang masih jauh. Makanya dia bernubuat. Kau lihat. Ya? Apa itu nubuat? Nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Nah, masih lama. Nubuatan. Kenapa demikian? Kita lanjut ke ayat 37. Pak Anda paham. Jangan potong pintar-pintar, harus saya jelaskan. 37 ayat yang ke-9. Nih. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup ini. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup ini. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Hidup itu. Sebentar. Siapa bicara ini? Diam Saya dulu, ya. Lobo. Oh, Pak Lobo sabar ya, Pak Lobo. Dengar ya Pak ya. Saya baca lagi satu raja-raja. Supaya saya jelaskan sampai kenapa Anda katakan masalah Yunus. Harus Anda dijelaskan pelan-pelan. Anda kan katanya suka baca Alkitab, makanya saya bahas dari perjanjian lama dulu. Saya suka kalau Anda. Nanti saya bertanya sama Anda tentang Alkitab ya. Saya tidak tanya Al-Quran. Saya mau tanya sama Anda Alkitab saja. Saya suka itu. Lihat ini. Juga semua nabi. Tidak ada nabi kalau di orang Israel bernubuat. Hanya nabi dari Israel. Juga semua nabi itu bernubuat demikian katanya. Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ingat, harus bernubuat. Oke, kita kembali ke penghujung. Oke, saya sekarang mulai hantam di sini. Kita kembali mulai dari Yunus. Oke? Anda lihat ini Yunus. Tadi Matius 21 ayat 12 ayat 40. Oke, kita sekarang ke buku Yunus. Oke, saya jelaskan. Yunus 1 ayat 17. Bentar. Oke, ini. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sesuai dengan Matius 12 ayat 40.
Pertanyaan saya sama Bapak. Bapak jawab cepat saya dulu, baru saya langsung pindah. Pada waktu Yunus ditelan sama ikan besar. Kalau Bapak lihat secara langsung, Yunus mati nggak, Pak? Kalau di Alkitab itu tidak mati, Pak. Ayatnya di mana? Bahwa Yunus tidak mati. Tunjukkan ayat. Itu keyakinan orang Kristen pun, orang Islam pun itu Pak. tidak mati, Pak. Jangan Bapak bawa, Pak. Di sini saya pengajaran Al-Katabiyah. Saya tidak bawa dominasi gereja mana, tidak. Bom Al-Katabiyah. Saya bukan bilang saya hebat, tapi saya ajar saya ini hamba Tuhan. Jadi saya mengajar apa yang ditulis diilhamkan di Alkitab, saya boleh mengajar sama jemaat-jemaat saya. Bapak jangan bermain dengan saya bukan orang biasa pendebat, saya hamba Tuhan. Pertanyaan saya minta dalil, di mana tertulis bahwa Yunus itu? Silakan Bapak tunjukkan. Pertanyaan saya, kalau Bapak melihat orang dimakan ikan, Bapak punya penglihatan mati atau hidup? Otomatis mati. Ya? Bapak bilang tidak, ayatnya silakan tunjukkan. Silakan. Silakan, Pak. Keyakinan tidak itu bisa? bukan masalah, Pak. Keyakinan sabar. Keyakinan berbeda dengan dalil. Pak. Saya tidak bahas Al-Quran, saya bahas Alkitab saya, Pak. Saya bahas Alkitab, Bapak paham nggak? Alkitab pun semua yakin. Saya minta dalil. Yunus Saya minta tidak dalil mati di di dalam Alkitab. ikan. Sebentar. Ya, Yesus tidak- itu Yunus menurut tidak mati di Bapak. dalam ikan. Saya minta dalil. Dalil, Karena Pak. dia sudah- Saya tantang Bapak dalilnya. Pak Sekarang Bom, saya karena balik, dia Pak sudah Bom, baca saya ayat mau itu, balik. Pak. Dia sudah baca Pak ayat Bom, itu, karena- jadi dia tahu. Kalau dia belum baca ayat itu, belum kejadian, dia pasti bilang itu mati. Tapi begitu dia sudah Ya. baca seluruh ayat itu, dia sudah tahu ceritanya, dia berkata, Tidak ada. itu Nah, iman nah, saya nah, hidup. itu ayatnya. Itu pembalikan fakta. Ya, oke. Silakan Bapak tunjukkan bahwa kalau kita lihat ikan, orang dimakan ikan itu hidup. Tunjukkan. Bapak tadi bilang ada di ayat Alkitab. Silakan tunjukkan dalilnya. Saya ingin. Silakan. Tunjukkan dalil, Pak. Ada ayatnya bahwa Yunus dalam perut ikan hidup. Silakan tunjukkan dalilnya. Saya baru mau tahu ini ada ayatnya. Setahu saya tidak ada. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan. Ayo. Nggak ada. Makanya Ya, Pak ya. Bom tadi saya katakan Boleh ganti, Sebentar, secara teman-teman. logika Boleh dia Sebentar, ganti. mati. teman-teman. Biar saya kasih masuk dia dalam karung nih. Mau ajar-ajar hamba Tuhan. Sebentar, teman-teman. Nanti sebentar saya tantang dia. Kalau tidak, dia kurang ajar nih. Soalnya mengajar kita aja. Silakan tunjukkan. Saya tidak mau di sini bicara lain tanpa dalil. Silakan. Kalau saya buktikan Yesus tidak mati gimana 3 hari itu? Wah, bukan Yesus. Kita bicara ikan. Itu lain. Tunjukkan Yunus. Saya bicara Yunus. Yesus berkata, Yunus dimakan ikan, ya, di dalam perut ikan. Anda tunjukkan bahwa Yunus tidak mati. Silakan. Nubuatan itu sudah jelas, Pak Bom. Yesus mengatakan Iya, saya apa udah yang tahu. terjadi pada Yunus. Ya, dan di situ oke. Yesus Saya tidak mengatakan percaya. Yunus mati di dalam perut ikan juga tidak ada. Bukan begitu pertanyaannya, Pak. Aduh, Bapak pertanyaan Bukan saya. begitu. Gini loh, Pak. Bukan. Pak Gantian Bom dong. menanyakan kepada begini, Pak Bom menanyakan kepada Bapak, tunjukkan satu ayat yang mengatakan Yunus tidak mati di dalam perut ikan. Silakan tunjukkan, Pak. Itu dia. Pertanyaan Pak Bom. Tunjukkan. Bapak harus mengerti tunjukkan. kalimatnya. Tunjukkan. Bapak bilang ada, Aduh, Pak? Tunjukkan. saya itu terbukti sempurna. Yesus pun tidak mati di dalam perut bumi. Itu yang kamu Aduh, jelaskan. Bukan itu pertanyaannya. Bapak mengerti bahasa Indonesia, kalimat bahasa Indonesia. Pak Bom mengatakan, tunjukkan satu ayat yang mengatakan Yunus tidak mati di dalam perut ikan. Tunjukkan. Bapak jangan bawa ayat yang Yesus mengatakan, aku seperti Yunus di dalam perut ikan. Jangan itu. Itu bukan pertanyaan Pak Bom. Silakan. Kalau saya balik, ada nggak jawaban Pak Bom? Yunus mati di dalam perut ikan juga ayatnya. Bapak mengerti nggak pertanyaan saya? Katanya Bapak ahli Alkitab, sudah baca Alkitab. Bapak kan mau belajar sama saya. Makanya kan tadi Bapak bilang ada ayatnya. Saya bertanya, silakan tunjukkan ayatnya, Pak. Silakan. Supaya saya belajar dari Bapak. Tunjukkan.
Pertanyaan Pak Bom Bom itu nggak realistis. Karena kalau saya balik, Oke, saya ikut Bapak punya mau. Sudah. Berarti Bapak, minta maaf ya, Bapak belajar lagi sama Pak Bom ya. Saya lanjut ya, oke. Pak Lobo, saya tanya dulu Pak Lobo dulu. Saya nggak usah lain aneh dulu. Pak Lobo, Yes. secara mata manusia, kalau umpamanya Pak Bom Bom ditelan sama ikan paus, Pak Lobo bilang Pak Bom Bom pasti itu apa? Sudah mati kan? Pasti mati. Bapak Pasti. Junedi sudah paham pertanyaan saya? Sudah pertanyaan, mengerti? Pasti mati. Di mata manusia, Pak Lobo, Pak Lidara, Pak Rewawa, Pak Ciler, Pak Bom Bom sudah mati dalam perut ikan. Udah paham Pasti itu, Pak. Udah Pasti paham itu. Pak pertanyaan saya? Pak? boleh saya tanya? Halo. Boleh saya tanya? Ya, silakan. Itu Abraham pun dibakar. Kalau Tuhan berkehendak tidak mati, bisa tidak mati, Di Pak. mana ayatnya Abraham dibakar? Sebentar, Abraham dibakar di mana? Sebentar. Tunjukkan ayatnya. Abraham dibakar di mana? Ini, tunjukkan ayat. Kebus. Tunjukkan. Taruh lagi. Cepat tunjukkan ayatnya. Cepat. Udah gini aja Pak Bom Bom. Kita fokus masalah kebenaran nubuat Nabi Yunus. Sebentar, Dan Pak saya Bom. meyakinin karena saya cinta. Dengar dulu. Bapak ini Sudah. Saya Cinta cinta tapi Yesus nggak supaya Yesus ngerti. tidak mati Gimana? terkutuk. Sebentar. Sabar dulu, Junedi, Pak. Tunjukkan ayatnya. Sebentar. Mana? Sebentar, saya kasih Saya pelajaran malah- dulu sama malah- Junedi nih. Malah menyintai Sebentar. Yesus supaya Yesus tidak mati terkutuk, Sudah, kok malah sebentar, ditertawain. sudah. Sebentar dulu Junedi. Anda yang Bapak Junedi, jangan Junedi, lompat kalau bertanya. Teman-teman sabar ya. Diam, teman-teman sabar diam. Kalau Pak Lobo seteruskan ya, ini penginjilan untuk teman-teman semua yang di rumah ya. Saya tidak perlu orang ini, saya butuh Anda yang mau bertobat malam ini. Pulanglah. Ini, hamba Tuhan berkata kalian pulanglah. Anak-anak yang jauh yang tidak percaya Yesus. Ini Pak Bom jelaskan. Pak Lidara, kalau Pak Bom ditelan ikan paus, pasti Pak Bom mati gak? Kalau dari pandangan Pak Lobo, Mas. Pak Lidara, Ciler, pasti mati kan? Pak Bom, saya kasih tahu bukan hanya pandangan, pasti mati karena tidak bisa bernapas, tidak akan ada oksigen di dalam. Mati. Nih, sebentar. Saya kasih ayat. Yesus kenapa berkata demikian dalam Matius 12 ayat 40. Kau lihat ya. Dan pelajaran untuk orang di rumah. Silakan catat yang di rumah. Anda punya pertanyaan, saya suka sekali. Kita balik ke Matius dulu. Matius 12 ayat 40. Makanya Yesus berkata demikian. Yesus menunjukkan bahwa dia siapa. Mampus lu. Pak Ciler siap karung, Pak Ciler siap karung. Nih, Pak kenapa Ciler, Yesus siap karung. berkata demikian? Teman-teman, kenapa Yesus berkata demikian? Bahwa dia Tuhan. Mau lihat ayatnya? Kau lihat. Amin. Dengar ya. Yesus berkata demikian. Sebab seperti Yunus. Tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal. Demikian juga anak manusia ini adalah Mesias. Akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apa? Kenapa dikatakan demikian? Karena dia berkata dia adalah Tuhan. Lihat, pandangan manusia tidak bisa pasti mereka mengetahui bahwa orang akan mati. Ini, nah, ayatnya ya. Pak Bom Kau Bom. lihat, Yesus Mohon maaf, boleh nyelak Pak Bom Bom. Sabar Pak. Sebentar. Dulu. Lu orang Jangan tinggal nyala, Bapak. sebentar. Ya. Nah, ini. Lihat Soalnya ya, itu ini tulisan sampai merah. 3 malam Pak Bom Bom. Diam dulu. Diam. Kalau tidak, Diam dulu. Bapak ini tidak tahu diskusi ya. Ya. 3 malam. Saya mau tanya anak nanti sebentar hari Sabat. Pak, lihat ini Yesus yang berkata ya. Ini Yesus menunjukkan di dalam Matius 12 ayat 40 bahwa dia adalah Tuhan. Lihat. Ia bukanlah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Amin. Yesus berkata bahwa di depan semua orang hidup. Pandangan manusia, dia mati. Tapi pandangan Tuhan, Yesus berkata, di hadapan orang mati, tapi di hadapan saya. Maksudnya begitu. Orang tidak ada yang mati di hadapan dia.
Makanya dia bisa tahu Yunus. Udah paham? Sekarang saya tanya Bapak sekali lagi. Saya udah jawab Bapak ya, sekarang saya tanya Bapak. Bapak bilang Bapak suka baca Alkitab, sekarang saya tanya Bapak. Bapak pamit sabar ya. Ini Pak ya. Karena Bapak Dulu, cerita Pak, dengan nubuatan, Saya dulu nanti, sekarang Pak. saya mau ambil Bapak ini. Bapak kan bilang Bapak percaya Yesus. Oke. Pak Junedi, silakan Pak Junedi baca ini. Silakan Pak. Silakan. Saya melihat, saya mendengar aja Pak. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Saya baca ya Pak ya. Baik, makasih Pak. Ia berkata kepada mereka, berarti Yesus. Ini setelah Yesus bangkit Pak. Ya, sudah mati, sudah disalibkan, sudah mati, dan bangkit, dan dia bertemu dengan murid-muridnya Pak ya. Nih, kita masalah 3 hari nih Pak. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Nah, kata perkataanku Pak ya. Yang telah kukatakan kepadamu, kepada murid-muridnya. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Bapak paham pertanyaan ini Pak? Kata-kata ini Pak? Lanjut. Oke. Bapak lihat ya, yang tulisan merah ini ada kata digenapi semua. Yang pertama, digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, berarti tentang Yesus, dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Di sini ada 3 kata. Dan yang pertama adalah, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, kepada murid. Berarti sebelum Yesus disalibkan. Nah, Bapak kan sebagai pengikut Yesus, kami semua pengikut Yesus, kami jelas tahu. Karena kami sudah membaca, jelas inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Pertanyaannya Pak, perkataanku ini waktu Yesus belum mati ada di mana Pak? Bapak tunjukkan ayatnya, dan kemudian Bapak tunjukkan nubuatan 3 saja di dalam kitab Taurat Musa tentang nubuatan Yesus. Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Kejadian saya tidak usah sebutkan. Kejadian ada, tapi silakan. Oke, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat 3 saja. Tak perlu 2 sudah, 2 ayat saja. Dan kitab Nabi-Nabi, Bapak tunjukkan 2 ayat. Dan kitab Mazmur 2 ayat Pak. Oke? Bapak tunjukkan ayatnya yang sudah tertulis. Kata tertulis berarti nubuatan dari kitab para nabi, tapi Bapak tunjukkan dulu. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Silakan Pak. Kalau Bapak nggak tahu bilang saja stop. Nanti kita lanjut ke tempat lain. Bapak boleh bertanya sama teman lain. Silakan. Saya fokus masalah-masalah tadi itu Pak Bom. Bagaimana setelah 3 hari dia bangkit, Yesus bertemu dengan muridnya Thomas, dan beliau meminta daging dan roti. Lalu Thomas mengatakan, Guru kan disalib. Nah, lalu Yesus menunjukkan tangannya, bekas salibnya. Tolong berikan aku daging dan roti. Setelah itu Yesus makan daging dan roti. Apakah setan bisa makan daging dan roti? Itu perkataan Yesus. Itu yang saya katakan bahwa Yesus tidak mati di tiang salib. Ini kecintaan saya, mohon maaf ya. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Alkitab, tidak satu titik apapun aku keluar dari hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat, siapa yang mati di tiang salib, mati terkutuk. Makanya kenapa saya meyakinin doa Yesus di Taman Getsemani itu, supaya dia terselamatkan dari penyalipan, kematian dalam penyalipan. Sudah, selesai. Saya jawab Pak. Pak Bom, saya jawab dulu Pak Bom, sebentar. Sebentar Pak Lobo. Oke, Pak Lobo. Minta Pak. Pak Lobo. Pukulnya lah ya. Pukul. Begini Pak. Bentar Pak. Saya jawab dulu ya. Dia mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Betul nggak teman-teman? Ya. Sebenarnya bukti nyata Yusuf Arimatea, orang kaya itu, yang meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk dikuburkan. Jadi Bapak tolong buktikan sama saya, di mana ayat yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Sedangkan tombak yang menusuk lambung Yesus yang terakhir itu mengeluarkan darah dan air, itu membuktikan Yesus mati di atas kayu salib. Dan disaksikan oleh tentara-tentara Romawi lengkap. Saksinya bukan 10-20 orang Pak.
Banyak banget, Pak. Buktikan ayatnya Nah. bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Silakan bukti. Jangan bertakia. Gini. Baik, boleh ya? Maaf ya. Ya, silakan. Ini kan Ya, kita harus menghargai. silakan. Nah, Ya, silakan. tadi Bapak bertanya, waktu rusuk lambung Yesus ditusuk, keluar air Yes. dan darah muncrat. Ya, Itu bukti dia belum mati. Kedokteran Ya, seluruhnya, terus. sabar ya, Terus. selama air dan darah muncrat, itu denyut jantung masih berdetak. Itu satu. terus. Kedua, setelah dia diturunkan dari tiang salib, Yesus itu dibalut dengan kain kafan Turin. Ada 2 kain kafan, satu untuk muka, satu untuk badan. Itu darah terus mengucur. Dan kain Kata kafan kamu itu toh? pun ada di Discovery, Kata di kamu toh? Free. Ya, Itu kan Kain kafan katamu. itu pun darah Itu segala kan macam. katamu. Dia udah masuk dalam perangkap Pak Lobo. Sudah masuk kau dalam Pak perangkap Bombom, ini. murid Yesus harus sabar, Pak Bombom. Ya, sabar. Enggak, saya sabar. Nanti saya jawab. Saya mengkabar ya. Saya bicara dulu. Karena kamu sudah berasumsi. Silakan. Sebentar, kamu bukan menjelaskan, kamu menjawab. Kamu berasumsi ini. Sudah berasumsi. Ya. Kan saya tadi ditanya. Boleh saya? Sebentar. Sudah Pak. Bapak punya pertanyaan ini, Cukup, jawabannya nggak usah gampang. berasumsi, Sebentar, Pak Bombom, sebentar. jawab aja, jawab Pak Bombom. Saya aja, Pak Bombom. Jangan kasih asumsi. Sebentar. Tidak usah Pak Timothy, sabar. Nggak usah, nanti panjang. Saya mau skakmat dia. Dia punya pertanyaan, asumsinya itu yang saya mau tanya. Silakan Pak. Ini setelah Yesus mati bangkit, Bapak baca ya. Silakan, jawabannya ada di sini semua Pak. Supaya Bapak kan pintar baca Alkitab. Saya tahu Bapak siapa. Makanya saya mau uji coba seperti Nandar. Nandar udah keok. Saya kasih Bapak sekarang. Teman-teman, Nandar sukeok ya. Sekarang ini orang lain. Saya tahu siapa dia. Nanti sebentar saya sebutkan siapa dia. Bapak silakan baca ayat 44. Ini jawaban semua yang Bapak punya pertanyaan. Silakan Pak. Bapak jangan berasumsi. Silakan. Bapak tolong katakan ini nih. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Berarti pada waktu aku belum disalib, dia sudah berkata kepada murid-muridnya. Ini setelah Yesus sudah bangkit ya, dia berkata, sebentar ini aku akan disalib, aku mati begini, oke? Nah ini Yesus sudah kembali. Sekarang Anda tunjukkan ayatnya di mana, terus Anda kasih tunjuk nubuatan dari kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Itu saya tidak minta satu-satu ayat di kitab itu. Enggak, saya minta 2 saja dari 5 kitab itu. 2 nubuatan. Kemudian, ya terus 2 lah, 1 saja lah. Saya kasih diskon lah. Anda tertulis lagi di kitab para nabi. Minta 1 nubuatan dan penggenapannya. Nubuatan di kitab Kejadian, di kitab Taurat. 1, ya. Ini Pak, saya kasih lihat wajah saya supaya Anda bisa lihat. Saya minta, siapa yang berisik ya? Sabar ini, saya padam dulu ya. Saya minta Anda tunjukkan nubuatan. Yesus katakan, inilah yang aku katakan sama kalian. Pada waktu aku masih bersama-sama dengan kalian. Tunjukkan 1 ayat. Mau di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selama dia masih hidup dan murid-muridnya. Tunjukkan 1 ayat. Kedua, saya minta sama Bapak 1 ayat saja. Tidak banyak. Nubuatan di kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Saya tidak minta satu-satu. Saya cuma minta 1 saja. Kemudian kitab para nabi, 1 saja. Kemudian kitab Mazmur, 1 saja. Nubuatannya dan penggenapannya ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Silakan Anda bicara. Kalau tidak, saya terima Pak Max. Karena Anda sudah down, masuk karung. Silakan. Tunjukkan supaya Anda bisa paham. Silakan Pak. Oke. Sudah masuk karung ya? Silakan Pak Max, selamat malam. Sudah ya, nggak usah bertanya Pak ya. Bapak bisa jawab Pak Jodeni? Oke Pak Bombom, selamat malam Ya, semuanya. oke. Pak Jodeni sabar ya. Oke, Pak Jodeni Selamat sabar ya. hari ini.